Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat selalu. Minggu lalu kita telah belajar mengenai pemusatan data kelompok, yaitu median, modus, dan rata-rata. Hari ini kita akan belajar mengenai desil, persentil, dan kuartil. So, ambil buku kalian, mari kita belajar. Selanjutnya, kita masuk ke topik kita, yaitu mengenai kuartil, desil, dan persentil dari data kelompok. Oke, kita masuk ke topik pembahasan kita. Yang pertama, yaitu kuartil. Kuartil, untuk rumus kuartil bawah, yaitu Q1 sama dengan B1 ditambah 1/4 dikali N dikurang FKK S1 per FQ1 dikali K. Untuk keterangannya, B1 merupakan tepi bawah kelas kuartil pertama. FKK S1-nya sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartil pertama. Dan K-nya adalah panjang kelas. Untuk kuartil atas atau Q3 sama dengan B3 ditambah 3/4 dikali N dikurang FKK S3 per Q3 dikali K. Untuk keterangannya, B3 merupakan tepi bawah kelas kuartil ketiga. FKK S3 frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartil ketiga. Dan K-nya adalah panjang kelas. Di sini N ya, ukuran N di sini adalah banyak data. Selanjutnya kita masuk untuk desil. Desil itu memiliki rumus pada data kelompok adalah DM sama dengan BM ditambah N per 10 dikali N dikurang FKK SD per FDM dikali K. Untuk keterangannya adalah untuk B merupakan tepi bawah kelas desil ke M. M sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Dan untuk N-nya adalah ukuran datanya. FKK SD merupakan frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas desil ke M. FDM sama dengan frekuensi dari kelas desil ke M. Dan K-nya sama dengan panjang kelas. Karena kita sudah tahu rumus dari kuartil, desil, sekarang kita masuk untuk rumus mencari persentil. Oke, untuk rumusnya adalah P sama dengan PM sama dengan BM ditambah M per 100 per 100. Berarti kalau M per 100 kali N nanti itu rumus dari persentil. Jadi kalau M per 10 kali N itu rumus desil. Untuk B-nya itu sama dengan tepi bawah kelas desil ke M. M-nya sama dengan 1, 2, 3, sampai 99. Dan N sama dengan ukuran data. FKKSP merupakan frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas persentil ke M.
Dan untuk FPM adalah frekuensi dari kelas persentil ke M. Dan K-nya sama dengan panjang kelas. Kita masuk ke contoh kita yang pertama. Di sini telah diberi data, yaitu data dari berat badan dan frekuensinya sebagai berikut. Ini adalah datanya. Yang ditanya adalah tentukan kuartil bawah Q1 dan kuartil atas atau Q3 dari data di atas. Oke, kita selesaikan. Berarti kita cari dulu nilai dari kuartil pertama. Sebelum kita mencari nilainya, ada baiknya kita membuat tabel terlebih dahulu dan menambahkan frekuensi kumulatif. Ingat minggu lalu gimana cara mendapatkan frekuensi kumulatif? Itu di sini dibuat 5. Baru di sini 5 ditambah 14. Hasilnya 19. Baru 19 tambah 16. Hasilnya 35. 35 ditambah 12. Hasilnya 47. 47 ditambah 3. Hasilnya 50. Setelah kita mendapatkan nilai dari frekuensi kumulatif atau FK-nya, maka kita cari dulu frekuensi mana yang paling tinggi nilainya, yaitu di sini ada 16. Berarti kita tandai dulu si 16. Oke. Untuk baris 60 sampai 90 ini kita tandai. Maka untuk Q1-nya itu sama dengan 50. Q1-nya itu datanya 50 sampai 59 dengan frekuensinya adalah 14. Untuk Q3-nya yaitu 70 sampai 79 dan frekuensinya adalah 12. Oke. Di sini terdapat rumusnya yang tadi, yaitu rumus dari kuartil bawah. Selanjutnya kita cari yang pertama adalah N-nya. Oke, di sini N-nya sudah dibuat, tertera adalah 50. Selanjutnya kita cari 1/4 dikali N. N-nya di sini tadi adalah 50. Di sini N-nya 50. Maka hasilnya 50 dibagi 4 sama dengan 12,5. Oke, kita cari selanjutnya adalah si B-nya. B1 karena kuartil pertama, kuartil bawah. Yaitu sini lihat. Ini kan Q1-nya kan? Q1-nya di sini berarti B1-nya adalah 50 dikurang 0,5. Maka hasilnya 49,5. Selanjutnya kita cari yaitu FKK S1-nya, yaitu sama dengan 5. Ini FKK S1-nya itu sama dengan 5 karena selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. Sini B1-nya yang kita dapat tadi adalah 49,5 ditambah 1/4 N-nya adalah 12,5. FKK S1-nya sama dengan 5 per F Q1-nya sama dengan 10 dan K-nya adalah 10. Oke, kalau udah seperti ini pasti anak-anak ibu sudah mahir menyelesaikannya. Yang kita selesaikan pertama adalah, ya betul sekali, yang bertanda kurung terlebih dahulu. Berarti 12,5
dikurang 5. Hasilnya, iya betul sekali anak-anak ibu, 7,5. Maka hasilnya 49,5 ditambah 0,536 dikali 10. Maka hasilnya adalah 49,5 ditambah 5,36. Nah, jika dijumlahkan, Q1 sama dengan 54,56. Selanjutnya kita cari Q3-nya. Untuk rumus Q3 ini, maka yang kita cari pertama adalah 3/4 N-nya. N-nya 50, maka hasilnya 37,5. Untuk B-nya sama dengan, lihat, B-nya di sini adalah 70. Maka dikurang 0,5 hasilnya 69,5. Untuk FKKS3 nya sama dengan 35 karena kelas sebelumnya. Kelas sebelum dari kuartil ketiga di sini adalah 35. Maka untuk Q3 sama dengan 12 dari frekuensinya. Frekuensi dari Q3 dan untuk K-nya sama pada untuk K-nya bernilai sama yaitu 10. Oke, kita masukkan nilai-nilai yang tadi ke dalam soal. Kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus yaitu 69,5 ditambah 37,5 dikurang 35/12 dikali 10. Maka hasilnya 69,5 ditambah 2,5/12 dikali 10. Maka hasilnya 69,5 ditambah 2,08. Q3 sama dengan 71,58. Jadi kuartil bawah atau Q1-nya adalah 54,86 dan untuk kuartil atasnya atau Q3-nya sama dengan 71,58. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal yang kedua. Di sini ibu masih menggunakan data yang sama pada soal yang pertama, tapi untuk pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan di sini adalah kita cari adalah desil pertama, desil ke-9, persentil ke-30, dan persentil ke-99. Oke, kita selesaikan. Kita cari ini tadi tabelnya masih sama dengan FKK-nya. Kita cari yang pertama adalah D1-nya, berarti desil yang pertama. Oke, kita cari desil yang pertama, berarti ini rumusnya. Untuk mencari desil, maka kita cari terlebih dahulu yaitu nilai Cm per 10 dikali N. Di sini M-nya kita lihat dari ini D1 karena yang kita cari adalah desil pertama. Berarti M-nya adalah 1. 1/10 dikali berapa di sini N-nya? N-nya 50, maka sama dengan 5. Oke. 5 itu terdapat di 40 sampai 49. Maka ini kita tandai menjadi D1. Berarti karena kita sudah mengetahui ini adalah D1, selanjutnya kita cari B1-nya. B1 berarti 40. Ingatkan 40 yang diambil adalah batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Selanjutnya kita cari K-nya. K-nya di sini adalah 10. Jaraknya kan tadi masih sama pada soal yang pertama.
Dan untuk FKKSD-nya sama dengan 0. Karena kelas sebelumnya itu kan tidak ada. Ini 5. Kelas sebelumnya tidak ada, berarti FKKSD-nya adalah 0. Dan untuk FDM-nya sama dengan 5. Oke, kita masuk. D1 sama dengan, masukkan ya nilai-nilainya, sesuaikan dengan rumus-rumus, disesuaikan dengan rumusnya, yaitu BM-nya sama dengan 39,5 ditambah 5 dikurang 0 per 5 dikali 10. Maka hasilnya 39,5 ditambah 10. Karena 5 dikurang 0 per 5 itu sama dengan 1. 1 dikali 10, 10. Maka hasilnya adalah 49,5. Karena selanjutnya kita cari untuk D9. Berarti desil ke-9. Masih menggunakan cara yang sama dengan rumus yang sama. Kita cari dulu M. Berarti di sini adalah D9. Kita cari B9-nya itu adalah 9,5. Kita tahu kan anak caranya. K-nya sama dengan 10. FKKSD-nya sama dengan 35. Ini 35 itu di sini kelas sebelumnya kan. Nah, untuk FDM-nya sama dengan 12. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai dari D9 pada rumusnya, yaitu 69,5 ditambah 45 dikurang 35 per 12 dikali 10. Maka hasilnya adalah D9 sama dengan 77,83. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya tadi adalah P3. Persentil ke pertanyaan selanjutnya adalah P30. Berarti persentil ke 30. Oke, ini rumusnya sudah Ibu buat. Oke, berarti di sini P-nya 30. 30 dikali 50 sama dengan 10. 30 kali 50 hasilnya 150 dibagi 100 sama dengan 15. Untuk tahap-tahap pada persentil dan desil itu sama. Oke, berarti kita tandai di sini 15 kan berada di antara data 50 sampai 49. B-nya di sini adalah 49,5 dan FKKSP-nya yaitu kelas sebelumnya adalah 5 dan untuk FPM-nya sama dengan 14. Kita masukkan nilai-nilainya. Selanjutnya K-nya sama dengan 10. K-nya masih sama karena data yang kita gunakan pada soal ini adalah sama. Selanjutnya kita cari P30, berarti sama dengan 49,5 ditambah 15 dikurang 5 per 14 dikali 10. Maka hasilnya adalah P30 ditambah 49,5 ditambah 7,14. Hasilnya adalah P30 sama dengan 56,60. P30 sama dengan 56,64. Oke, selanjutnya kita cari adalah untuk P99. Berarti di sini kita buat 99 per 100 sama dengan 99 per 100 dikali 50, hasilnya 49,5. Maka P99-nya sama dengan 79,5. Ini lihat. Datanya kan ada di sini. 49,5. Berarti di sini adalah P99.
Itu FKKSP-nya adalah 47 dan FPM-nya adalah 3. Hanya 10. Kita masukkan nilai-nilainya pada penempatan rumus ya, diperhatikan. Di B-nya di sini adalah 79,5 ditambah di sini M per 100 dikali N-nya adalah 49,5 dikurang FKKSP-nya sama dengan 47 per FPM-nya sama dengan 3 dikali K sama dengan 10. Maka hasilnya adalah P30 sama dengan 79 per 5, 79,5 ditambah 8,33. Maka hasilnya adalah 87,83. Jadi, nilai dari data berat badan pada soal adalah D1-nya sama dengan 49,5, D9 sama dengan 77,83, P30 sama dengan 56,64, P30 sama dengan 87,83. Gimana anak-anak, video pembelajaran kita hari ini mengenai kuartil, persentil, dan desil. Dapat dimengerti jika video pembelajaran hari ini kurang dimengerti atau kurang dipahami, boleh diulang lagi video pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat siang.